Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang kelima kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab kedua, yaitu tentang program linier. Adapun materinya, intisarinya itu ada di LKS, tinggal kalian lihat halaman 13. Nah, ini mungkin kalian sudah pada punya, sudah memiliki. Ini bab kedua tentang program linier. Dan kali ini Ibu akan mempersiapkan peralatannya. Peralatannya di sini Ibu ada 3 ataupun 4 pulpen ya, ballpoint dan penggaris, karena ini program linier harus kita terapkan kepada titik koordinat kartesius, dan kalian harus mempunyai buku ini. Kenapa? Karena nanti kita mudah menggunakan titik-titik koordinat kartesius, sebab kita harus mempelajari pertidaksamaan linear dua variabel, sama aja kayak persamaan linear dua variabel. Nah, pertemuan minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang program linier, yaitu tujuannya pembelajarannya ada di LKS kalian. Yang pertama adalah menjelaskan sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Tujuannya pembelajaran ini pertama menjelaskan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua menjelaskan dan menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Menjelaskan dan menentukan itu biasanya pakai grafik. Yang ketiga menggambarkan grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, menggambar. Kemudian yang keempat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan program linier. Serta yang kelima menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan program linier. Nanti ini membahas ya, yang itu yang berkaitannya dengan program linier. Oke, lanjut kita ke halaman berikutnya, yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Halaman yang ke-14. Oke. Perbedaan antara pertidaksamaan linier dan persamaan yaitu adalah bedanya kalau persamaan itu ditanda ya. Ibu kasih tahu dulu bentuk umumnya pertidaksamaan dan persamaan. Kalau bentuk umumnya persamaan yaitu misal AX plus BY sama dengan C. Nah, ini adalah persamaan linier ya. Kemudian kalau pertidaksamaan bedanya itu yaitu ditanda AX plus BY. Nah, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Nah, ini C konstanta. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang ini adalah persamaan, kalau yang bentuk 4 ini lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan kurang dari, sama dengan, itu adalah bentuk umum pertidaksamaan linier ya. Ini bentuk umumnya. Oke. Kalian sebenarnya yang atas ini, yang persamaan sudah kalian dipelajari waktu di SMP ya, yaitu dengan cara menyelesaikannya ada substitusi, eliminasi, kemudian substitusi dan eliminasi. Oke, lanjut. Kemudian ini penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu metode uji titik yang biasanya itu kita pakai jika X-nya 0, Y-nya berapa, jika Y-nya 0, X-nya berapa ya. Ini metode uji titiknya dulu, kemudian nanti memperhatikannya tanda ketidaksamaannya. Kalau sudah kita gambar garis lurus ke grafik, baru nanti kita memperhatikan tanda ketidaksamaannya. Tandanya yaitu kalau dia kurang dari, itu arsirannya kurang dari ya. Kalau kurang dari dan kurang dari sama dengan, kalian kasih arsirannya yaitu adalah ke bawah atau ke kiri ya, ke bawah. Nah, ini kalau misalkan kalian lebih dari dan lebih dari sama dengan, maka arsirannya ke kanan atau ke atas. Ini dah daerah penyelesaiannya ya.
nanti di arsinya garis lurusnya itu. Tapi kalian harus menentukan titik uji cobanya dulu. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Jika Y-nya 0, X-nya berapa? Nah itu ya, jadi nanti ketahuan. Jadi nanti kalian bisa melihat seperti contoh yang ada di halaman 15 nih contohnya. Lihat di sini ada contoh menggambarkan grafik, katanya himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah ini dari mana dia bisa jadi tuh? Titik koordinatnya 2,0 kemudian 0,3 ya di gambarnya itu. Dari soal yang 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 6. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Nah, awalnya kalau kita sudah mengetahui, jadi nanti kalau digambar pertidaksamaannya seperti ini. Jadi X-nya kita misalkan X sama dengan nih. Oke. Kan soalnya yaitu 3x ditambah 2y kurang dari 6. Nah, kita misalkan kita rubah dulu ininya, kita rubah sama dengan ya. Nanti kalau kurang darinya itu di grafiknya. Nah, 3x ditambah 2y sama dengan 6. Jadi nanti kita jika x-nya 0. Nah, caranya kita tutup aja dulu nih. Ditutup. Nah, tinggal 2y sama dengan 6. 2 kali berapa yang hasilnya 6? Berarti y-nya bernilai berapa? 3-nya. Jadi nanti titik koordinat 0,3 x, y. Kemudian yang kedua adalah giliran sumbu y. Sekarang y-nya 0, maka x-nya berapa? Tutup lagi caranya. Nah, tinggal 3x sama dengan 6. 3 kali berapa yang hasilnya 6? Jadi dia hasilnya adalah 2. Jadi nanti titik koordinatnya adalah 2,0. Tuh, jadi nanti digambarnya dari sini tuh. Lihat ya, 0,3, 2,0. Nih, jadi nanti karena dia tandanya itu adalah kurang dari, kata ibu udah dijelaskan kalau kurang dari sama dengan itu tandanya ke kiri atau ke bawah. Ke kiri atau ke bawah. Kalau dia lebih besar sama dengan itu ke atas tanda arsirannya atau ke kanan. Nah, itu. Jadi karena di sini penyelesaiannya soalnya itu kurang dari sama dengan, maka di arsirannya itu ke bawah atau ke kiri. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Jadi yang termasuk dalam soal gambar grafik himpunan penyelesaiannya adalah ini 0,3, dia bisa jadi di sini adalah 0,2, 0,1 ya. Ini ke sini. Terus kemudian kalau di sini 2,0 berarti termasuk 1,0, kemudian 0,0 terus sampai min 1, berapa ya. Jadi itu. Kemudian lanjut. Nih, itu kalau dia satu variabel. Nah, kalau misalkan soalnya ada 2, nih lihat contohnya. Ibu ambil contoh di halaman 16 nomor 4. Oke ya. Kita buktikan, lihat di sini. Soalnya tinggal kalian baca. Nah, ibu jelaskannya pakai buku titik koordinat Kartesius ini. Nah, kenapa? Kalau pakai buku ini lebih enak menggarisnya, jadi nggak usah pakai putus-putus, pakai strip-strip. Kalau ini kan udah ada tanda-tanda stripnya. Oke, lanjut ya. Lihat di sini. Jadi pertama kita buktikan dulu, kita uji titik dulu ya. Di sini ada 2 linier, 2 pertidaksamaan 2 linier. Di sini adalah soalnya 3x tambah 6y kurang dari sama dengan 30.
Yang kedua, X tambah 4Y lebih besar sama dengan 8, lebih besar. Jadi nanti di sini kita rubah dulu, semuanya harus sama dengan. Jawab. Oke. 5X ditambah 6Y sama dengan 30. Titik koordinat kartesius dulu ya. Kita rubah aja di sini kalau X-nya 0. Nah, kita tutup. Kalau X-nya 0 berarti tinggal 6Y sama dengan 30. Jadi 6 kali berapa yang hasilnya 30? Berarti 5. Ya, betul. Kemudian titik uji kedua. Jika Y-nya 0, gantian sekarang. Nah, kita tutup yang variabel E-nya nggak ada. Berarti tinggal 5X sama dengan 30. 5 kali berapa yang hasilnya 30? Berarti 6. Boleh dibagi 30 bagi 5, boleh. Karena ini lebih cepat. Kemudian yang kedua, pertidaksamaan kedua adalah X ditambah 4Y sama dengan 8. Kita rubah. X-nya 0. Nah, tutup lagi X-nya 0. 4Y tinggal tuh yang ada tinggal 4Y sama dengan 8. Jadi 4 kali berapa yang hasilnya 8, atau boleh 8 dibagi 4 berarti 2. Yang titik uji kedua lanjutnya. Y-nya 0 sekarang. Nah, sekarang Y-nya 0. Nah, enggak ada kan, cuman X sama dengan 8, berarti dia 8. Nah, dah. Ini titik-titik yang ada di gambar grafik. Jadi tinggal kita tarik. Ini gambarnya tuh. Kan udah tadi 0,5, kemudian 6,0, garisnya adalah yang ini Ibu warnain, ini garis pulpen yang warna biru. Ini adalah garis lurus 5X plus 6Y kurang dari 30. Nah, kalau kurang dari berarti arsirannya ke kiri atau ke bawah. Nah, Ibu kasih arsiran nih. Ibu kasih arsir warna biru ya. Nah, sepanjang mungkin Ibu arsir nih. Oke, terus tidak boleh melebihi. Nah, ya. Oke, Ibu arsir terus ini ya. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah X tambah 4Y sama dengan 8. Titik koordinatnya adalah 0,2. Ini Ibu kasih tanda warna merah, pulpen warna merah. 0,2 titik ujinya, kemudian 8,0. 8,0 berarti sumbu X yang 8, 0-nya adalah sumbu Y. Nah, ini garis lurusnya adalah Ibu kasih tanda garis lurus warna pulpen merah, yaitu X tambah Y lebih besar sama dengan 8. Nah, tadi udah dijelasin lebih besar berarti arahnya adalah ke kanan atau ke atas. Ibu arsir nih. Nanti dia ketemu garis pertidaksamaannya warna mana yang semuanya kumpul. Di sini kan ada warnanya biru sama merah. Berarti dua warna yang terkumpul itu, nah maka itu adalah DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Lanjut. Oke, lihat di sini. Nih, sudah nih ada dua warna. Di sini cuma di daerah ini hanya warna merah saja kemungkinan dan seterusnya ya. Ini warna merah saja. Kemudian kalau daerah sini ini hanya warna biru. Nih, hanya warna biru. Nah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Ini daerah penyelesaiannya yang ada dua warna yaitu biru dan merah. Maka nanti kalau kalian bikin lagi grafiknya, nah nanti ketahuan DHP-nya adalah di sini. Jadi cukup di sini DHP-nya. Jadi nanti di sini Ibu bikin lagi nih tuh. Nah, DHP-nya adalah di sini. Ini adalah DHP-nya. Daerah himpunan penyelesaian. Maka ini DHP-nya Ibu kasih DHP.
daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini cukup. Jadi dari batas mulai 0,5 kemudian sampai dengan 0,2. Nah, ini dia HP-nya. Atau mungkin dari sini dari 1,3 kemudian 2,3 ya. Dari sini dah. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, oke. Ini adalah untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, nah itu kalau dia diketahuinya soal pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau diketahuinya adalah grafik, gantian sekarang kita mencari suatu pertidaksamaan linear dua variabelnya. Kalau yang tadi sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya ada diketahui, tinggal melukis atau menggambar grafik tersebut. Nah, sekarang kebalikannya, apabila diketahuinya grafiknya, kita misalkan ditanyakannya adalah bentuk umum sistem pertidaksamaan linearnya. Nah, ini adapun pedoman-pedomannya ini Ibu tulis nih. Menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari lukisan daerah himpunan penyelesaian. Sebagai pedomannya, perhatikan beberapa hal berikut ini. Sumbu X maka Y-nya 0. Nah, ini biasa. Kalau sumbu X berarti Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya berapa? Terus kedua, sumbu Y maka X-nya sama dengan 0. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kemudian yang ketiga, persamaan garis lurus yang melalui titik A, 0 dan 0, B adalah nanti BX tambah AY sama dengan A kali B. Tinggal dikali. Kalau diketahuinya adalah titik ujinya A, 0 dan 0, B, berarti ini X, Y ya. Berarti dia Y-nya 0, berarti sumbu X ya. Kalau ini berarti sumbu Y. Maka nanti tinggal ditukar aja. BX plus AY sama dengan A kali B. Yang keempat, persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui titik A, B. Berarti nanti adalah Y min B sama dengan M kali X min A. Tinggal disubstitusikan saja, ini persamaan garis lurus ini ya. Kemudian yang kelima, gradien dan garis lurus yang melalui dua titik A, B dan C, D. Boleh dia X1, Y dan X2, Y. Biasanya kan dulu waktu di SMP kayak begitu ya. Jadi misal dia X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradiennya adalah tetap saja sama. Jadi delta Y dibagi delta X ya. Jadi sama aja sih. Mau A, B dan C, D atau X1, Y1 dan X2 dan Y2 boleh. Jadi nanti dia perubahan delta Y dibagi delta X, yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, kalau dia diketahuinya dua titik. Itu. Kemudian contohnya ada. Usah jauh-jauh, contohnya Ibu ambil di LKS kalian. Yang tadi kan nomor 4. Sekarang yang nomor 1 nih, lihat tuh. Lihat, diketahuin grafik. Perhatikan grafik daerah penyelesaian berikut ini. Yang ditanyakan adalah tentukan sistem pertidaksamaan linear untuk daerah penyelesaian yang ditunjukkan pada gambar di atas ini. Nah, ini kalau diketahuinya adalah grafik, kita harus mencari sistem pertidaksamaan linearnya. Yang tadi itu kita pakai poin yang ketiga. Nih lihat, A, 0 dan 0, B adalah tinggal BX tambah AY sama dengan A kali B. Berarti tinggal dikali nantinya, dilihat ya. Jadi nanti di sini tinggal kalian masukkan di sininya X. Nih lihat di sini gambar yang ini dulu ya, yang Ibu ambil nih. Ini enggak ada garis L atau garis M. Ibu ambil nih
Ibu kasih ini misalkan ini garis L, ini garis M. Nah, lihat di sini. Ini titik koordinatnya adalah sudah pasti di sini berapa? 0,6 ya. Kemudian ini berapa? Ya benar 2,0 ya. Nah, kemudian garis ini 4 sama 8, lihat di sini 4 dan 8. Berarti di sini garis M-nya 4,8 berarti 0,4 karena dia sumbu Y. Kemudian di sini 8,0 ya. Jadi nanti di sini tinggal kalian tukarkan saja, yang Ibu ambil garis L dulu ya. Nih, lihat di sini nih. 2,0 ini 2,0 kan A,0 ini 0,B. Berarti nanti di sini tinggal tukeran. B-nya adalah 6 berarti 6x ditambah berapa dia? 2y. Lihat ini tandanya ke sana, arsirannya ke kanan atau ke atas, berarti dia tandanya adalah lebih dari sama dengan berapa? Tinggal dikali 6 kali 2 adalah 12. Kemudian garis M. Nih garis M. Ya di sini 8,0 ini adalah 0,4, tinggal tukeran 4 kali X. Ini kan B, ini A, berarti 4. Oke, tadi adalah 0,4 dan 8,0, berarti ini A,0, ini 0,B, berarti tinggal tukeran. B-nya adalah jadi X, 4X ditambah berapa di sini? 8G ya, 8,6 berarti 8G. Nah, karena di sini ada daerahnya itu yang diarsirnya adalah ke kiri atau ke bawah, maka tandanya adalah kurang dari, nah sama dengan tinggal dikali 4 kali 8 adalah 32. Kemudian jangan lupa ininya, X lebih besar dari 0, ini selalu di bawah, Y lebih besar dari 0. Nah, ini karena di sini pertidaksamaannya nilainya adalah besar-besar, boleh ini disederhanakan. Nih, untuk pertidaksamaan linear pertama itu adalah 6x tambah 2y lebih besar sama dengan 12, maka kita boleh sederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. 6 bagi 2 adalah 3x ditambah y lebih besar sama dengan 12 bagi 2 adalah 6. Nah, ini pertidaksamaannya. Yang kedua, ini juga bisa dibagi 4 ya. Nah, jadi 4 dibagi 4, 4x bagi 4 adalah x. 8g dibagi 4 adalah 2y, karena kurang dari sama dengan 32 dibagi 2, 32 dibagi 4 adalah 8. Nah, ini x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Oke. Nah, ya, jadi ini soal jawabannya. Jadi ini soal pertidaksamaan linear dua variabelnya. Ini soalnya ya. Jadi ini jawabannya. Jadi nanti tinggal kalian latihan halaman 2. Ini ada gambar grafik, tinggal ambil pertidaksamaan linear dua variabel nomor 3 dan nomor 5. Nomor 5 itu tinggal lihat ini kalian gambar grafiknya kayak contoh nomor 4. Oke, cukup sekian. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa tugas individu yang pertama kalian harus kumpulkan itu buat nilai kalian ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.